Dan itu yang bikin kamu diingat adalah ketika kamu kompetisi kamu pakai itu dia. Ini. Songkok Tobone, ciri khas orang Bone. Songkok Tobone. Nah, keterbatasan. Mau latihan untuk ikut latte art nih. Untuk ikut latte art, betul. Tapi kok nggak punya mesin kopi lah, selama ini bikinnya pakai apa? Jadi gua latihan itu pakai susu kental manis. Ngefoam pakai susu kental manis. Susu kental manis. Betul. Diseduh terus kemudian dikocok French press gitu. Ya, seperti itu. Jadi kasih emang air. bisa keluar foamnya. Usri Aziz alias barista rakyat ini. Halo. Kemarin sebelum saya berangkat ke Sulawesi, ya, saya bikin kuesioner. Ya. Kira-kira siapa yang mau diajak podcast? Ya. Pada semua nyebutnya barista rakyat semua loh. Masa sih? Sampai akhirnya, Aha. kan aku juga penasaran nih, Mas. Ya. Jadi barista rakyat ini yang mana? Terus aku lihat IG-nya, ya elah ternyata kamu. Lupa ya. Tahu Sri Aziz. Oke, Mas Willy, selamat datang di Bone, selamat datang di Kota Beradat, dan selamat datang di lab tempat saya latihan setiap hari. Woi, gokil, bayangin ini ya yang namanya barista kompetitor sampai bikin tempat latihan sendiri. Dan ini which is ini meja yang dipakai buat latihan, buat bikin latihan. Iya. Jadi nanti kan kemarin ikut yang waktu 2017 ya? 2018 di Surabaya regional. Yang pertama. Oh, yang pertama di Surabaya dulu. Surabaya dulu, betul. Yang kita ketemu di Makassar itu 2019. Oh, itu 2019 ya? Oh. Jadi 2018 itu pertama kali ikut dan langsung masuk ke 6 besar. Waktu itu. Habis itu tanding di nasional nggak dapet. Habis itu 2019 ada regional Makassar. Iya. Kebetulan di Makassar ya udah waktu itu bawa tim, kebetulan juara 2 regional. Dan itu yang bikin kamu diingat adalah ketika kamu kompetisi kamu pakai itu dia. Ini sekarang saya yang pakai. Iya, Songkok Tobone, ciri khas orang Bone. Songkok Tobone. Songkok Tobone. Apa artinya? Dari Bone atau apa? Tobone itu. Ya, Tobone itu orang Bone. Oh, Tobone itu orang Bone. Songkok itu ya kayak peci gitu. Jadi kalau aku udah pakai songkok, aku jadi Tobone. Ya, handmade orang Bone dan authentic Bone. Mas, tapi ini menarik ya. Orang-orang pada bilang barista rakyat ternyata Mas Aziz. Jadi dulu aku ngiranya dari Makassar. Ya. Dan kemudian kemarin juga orang-orang pada ngomong, oh Aziz itu dia yang di Bone. Iya. Kira itu Bone itu deket lah sama Makassar. Iya. Ya ternyata anjir perjalanannya 5 jam loh. 5 jam ya. 5 jam segitu jauh loh. Berarti selama ini kalau akses untuk latihan atau apa, untuk belajar pakai mesin atau apa itu, dulu mesti ke Makassar dulu atau gimana? Nah, betul Mas. Jadi waktu itu mau kompetisi, harus ke Makassar dulu. Pinjam kafe teman. Itu pun kalau udah closing atau lagi nggak crowded baru boleh pinjam. Soalnya kan waktu itu belum ada mesin kopi. Belum ada mesin kopi. Nah, gua waktu itu karena keterbatasan mau latihan untuk ikut latte art nih. Untuk ikut latte art, betul. Tapi kok nggak punya mesin kopi lah, selama ini bikinnya pakai apa? Nah, itu dia Mas. Jadi karena keterbatasan jadinya kreatif kan. Nah, gua waktu itu ada tips nih, kebetulan di podcast No Cicong gua share nih. Boleh di gimana nih? Nah, jadi gua latihan itu pakai susu kental manis. Pakai susu kental manis sama French press. Bentar, bikin ngefoam pakai susu kental manis. Susu kental manis. Betul. Diseduh terus kemudian dikocok French press gitu. Ya, seperti itu. Jadi kasih air. Bisa keluar foamnya. Malah foamnya lebih bagus, Mas. Lebih bagus. Lebih mikro, lebih shiny. Jadi susu kental manis saya kasih sekitar 40 ml. Jadi costnya dikit kan, murah buat biaya latihan. Nah, 40 ml susu kental manis ini gua tambahin setengah halfnya itu air panas. Selebihnya air suhu ruang. Jadi suhunya kayak yang umumnya lah buat serve cappuccino. Abis itu gua French press, nggak pakai kopi, nggak pakai espresso. Terus pakai apa? Gua kasih bubuk coklat di atasnya. Nah, ya jadi buat ini ya, buat kontrasnya, jadi pakai coklat itu ya. Betul, dan itu lebih kontras. Ini boleh sih dicoba buat teman-teman. Jadi bubuk coklat ini bisa dipakai berulang kali. Kalau bubuk kopi kan nggak bisa di press nyangkut. Iya. Kalau bubuk coklat kan lah.
Bubuk coklat larut dan gua bisa pakai sampai 30 sampai 40 kali sekali latihan susu kental manis yang 40 ml tadi. Jadi habis dipakai dicampur lagi. Campur lagi itu sekitar 5-6 kali dia udah drop suhunya kan. Oke. Gua panasin di kompor. Sampai segitunya sih Iya. Saking terbatasnya mau latihan kan beli susu wah mahal nih nggak bisa latte art. Ya udah gua cari cara bagi apa yang kreatif dapatnya itu Itu 2018 itu. dari 2015. Oh, itu dari 2015. 2015. Oh. 2015 sampai kompetisi karena keterbatasan mesin. Jadi selama itu latihannya sampai ilap, latihannya kayak gitu. Oke, lah terus belajar rutin ini untuk mesin workflow-nya itu gimana itu sih? Jadi dulu latihannya pakai imajinasi. Gua lihat sponsornya mesinnya apa, lebarnya dibayangin kan, oh segini grinder. Jadi latihan sambil berimajinasi. Tapi itu belum pernah megang mesin juga? Belum pernah. Wah, gila loh. Jadi baru pegang mesin itu waktu latihan di kafe teman. Paling nanya kan ini cara pencetnya gimana. Iya. Jadi kompetisi pertama Surabaya itu sama sekali nggak ada tim sampai nasional, metode latihannya pakai susu kental manis. Oh, jadi di Surabaya itu kamu tampil itu sebelumnya kamu latihan itu cuma latihan pakai SKM. Latihan SKM. Bayangin ini mesin kopi, bayangin ini terus nyoba mesin itu di tempat teman. Kalau yang 2018 Surabaya belum ada teman yang bisa pinjam kafe. Jadi itu nggak pernah latihan megang mesin. Berarti megang mesin ya pada waktu di kompetisi itu. Waktu di kompetisi tanya ke volunteer kan, ini mesinnya gimana cara operasinya, takutnya blunder. Iya. Kayak gitu. Nah terus pada waktu di Surabaya regional itu gimana tuh hasilnya? Nah waktu regional Surabaya 2018 masuk 6 besar. Kompetisi pertama regional Western Champion. Gak mungkin lu pasti pernah megang mesin sebelumnya. Gak mungkin sih. Megang mesin paling itu kan kayak di kafe teman lihat kan nggak enak masuk ke banyak teman lihat. Paling coba steamnya gini ya. Enggak, tapi kayak giling kopi, masukin, bikin espresso, ngambil gelasnya, apa rutinitasnya tuh? Dulu jarang sekali mas. Enggak, latihan pakai mesin itu belum sebelumnya. Belum semahir itu waktu ikut ILAK. Karena dan itu bisa masuk regional 6 besar. Wah. Iya, itu perjuangannya. Jadi karena terbantu dengan metode latihan yang tadi. Jadi sehari itu gue bisa latihan 2-4 jam. Pakai bahan yang sederhana tadi. Costnya cuma beberapa ribu rupiah kan. Jadi tiap hari cuma latihan itu. Jadi patternnya udah oke waktu itu. Oh, berarti kalau aku bisa bayangin ya, mungkin pada waktu kompetisi itu, mungkin teknikalmu nilainya mungkin bisa jeblok. Betul, ya kan? teknikal enggak. Tapi kamu di visualnya naik, bagus. Visualnya bagus. Berarti kamu cuman, karena kamu nggak paham teknikal, kamu nggak punya kesempatan buat handle mesin kopi, ya kamu cuma ngandelin pattern aja nih. Betul. Nah, barulah di season berikutnya 2019 ikut lagi kan. Di Makassar. Waktu itu udah banyak evaluasi, harus belajar banyak mesin segala macam. Mulai ada mesin, waktu itu masih mesin satu grup. Mesin satu grup, tapi kan cuma 2 nozzle, jadi buat bikin perfect form agak kurang lah ya. Buat latihan juga nggak cocok. Jadi nebeng. Tapi itu jauh lebih bagus lah daripada sebelumnya. Ya, lebih bagus. Iya. Nah, barulah dibantu sama Bang Isman, saya something. Teknikal, karena waktu itu teknikalnya berantakan. Jadi 2019 itu sempat dibimbing sama Isman. Betul, sampai nasional. Nah, kebetulan regional waktu itu kan di Makassar. Nah, ada teman-teman kan yang bantu ikut preparation, ada tim. Waktu di Surabaya berangkat sendiri tuh. Makassar siapa aja yang bantu waktu itu? Makassar ada Kopi Api, Kopi Teori. Kopi Teori. Mau disebutin banyak sih, termasuk Topin. Gua latihan di Topin. Oh iya. Barista Hood juga enggak? Teman-teman. Teman-teman barista. Banyak yang bantuin. Mail bantuin nggak waktu itu? Ngasih saran lah. Ngasih saran. Mas Mail harus dibantuin ini. Iya. Mentor. Mentor, betul. Senior lah ya. Senior.
Oh, gila ya, sampai Ya, begitu ya. jadi karena dulu kan nggak ada tim, susah prepare sendiri. Bayangin 5 jam dari sini ke Makassar kan bawa koper besar, Iya, 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 alat-alat iya. bawa sendiri sampai ke Surabaya nggak ada teman. Waktu itu ada teman, ada kenalan sih waktu sesama kompetitor orang Sulawesi juga kebetulan. Nah, dikasih nginep lah di kafenya dia di Sidoarjo. Oh, siapa Ya, di Sidoarjo waktu itu? ada teman dari Pindrang. Dia buka coffee shop sana, kebetulan menikah di sana juga. Oke, oke, oke. Jadi dibantuin sama teman nginap di kafenya, latihan di sana lagi. Tapi pakai alat manual lagi di tempatnya waktu itu. Pakai steam yang apa sih yang dipanasin di kompor waktu itu. Iya, iya, Ya, iya. ya, Apa? pakai itu. Delman atau apa ya? Itu dia. Nah, 2019 karena mungkin Mbak Isman kasihan ya sama saya. Jadi dibantuin. Ini kalau berangkat sendiri, berani-beraninya. Iya, gila, 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 gila. Nah, dibantuin lah teknikal 2019, alhamdulillah peringkat 2 Indonesia Latte Art Eastern Championship. Ya. Nah, 2019 tanding lagi nasional, waktu itu udah latihan di Say Something di Kemang. Babak pertama waktu itu peringkat 1. Oh, babak pertama. Ya. Iya. Oke. Semifinal karena drop kondisi kesehatan dan lagi-lagi berangkat sendiri waktu itu. Cuma dibantu teman namanya Ota, ya barista something waktu itu. Oh, si Ota. Ya, kenal ya. Iya, didampingin Ota. Ya. Dibantuin Ota, cuci gelasnya apa segala macam. Tapi karena kondisi kesehatan kan lagi udah drop semifinal udah gak maksimal, ya udah season berikutnya lah nanti dimaksimalkan. Tapi setelah itu COVID dan sampai sekarang belum turning point. Iya. Rencananya sih mau ikut lagi. Gila, tapi perjuangan itu sampai itu ya terkendala manual semua ya, karena ya keterbatasan nggak ada mesin. Kalau mesin harus ke Makassar. Betul. Wow. Berat sih. Kalau ingat-ingat waktu itu mungkin di pikiran saya waktu itu cuman nekat. Iya. Karena suka aja. Jadi nggak berasa berat. Harus nekat sih emang. Iya, betul. Kalau nggak nekat ya mungkin nggak di sini loh hari ini. Ya, karena teman-teman sini juga banyak yang support, termasuk yang saya sebutkan tadi. Pinjamin kafenya, tempatnya buat latihan. Jadi dari keterbatasan itu mungkin saya lebih banyak bersyukur dan lebih memaksimalkan apa yang ada. Gitu. Oke, berangkat dari susu kental manis. Iya, betul. Ya, ingat kayak ini ya, Cilinda ya. Iya. Cilinda dia dari French press juga, pakai kayaknya dia dari kopi apa susu bubuk atau itu dia juga coba juga. Gua waktu itu sebelum susu kental manis, cobainnya itu susu dengkau yang buat anak-anak. Iya. Itu juga jadi awal-awal, tapi bukan buat jualan, buat latihan. Oh, buat latihan. Pakai French press juga. Iya. Jadi belum pakai susu kental manis, pakai susu dengkau buat anak-anak. Kalau sekarang udah enggak dong. Enggak, tapi sebenarnya pada waktu itu kamu tuh pakai susu kental manis itu karena budget atau karena keterbatasan kesulitan cari bahan? Dua-duanya Mas. Dua-duanya. Jadi sering nyari apa alternatif nih buat fresh milk. Ya kadang kan dengar-dengar di Bone kan akses untuk fresh milk susah ya kan? Susah, karena mungkin jarang yang pakai sama akses jalannya mungkin ya yang agak berat. Oke. Jadi itu cari alternatif lain, susu dengko buat anak-anak, pakai susu kental manis, balik lagi ke susu dengko buat latihan. Kalau sekarang udah enggak dong, pakai susu dengko yang untuk dewasa, bukan yang anak-anak. Aduh. Enggak, sekarang sudah ya alhamdulillah sudah bisa pakai fresh milk latihan. Tapi soal bahan baku ya, kenapa sih di Bone ini kok bisa sampai kayak fresh milk aja susah didapat? Padahal akses ke kota besarnya kan nggak jauh, ya kan? Makassar kan dari sini kan paling 5 jam. Ibaratnya kayak kargo-kargo atau apa kan harusnya nggak susah. Kenapa kok susah di sini? Setauku mungkin waktu itu susu rata-rata 3 minggu kan Mas ya. 3 minggu setelah packing ya. Jadi kan dikirim ke sini biasanya sisa seminggu, 3 hari. Jadinya orang mikir mau stok banyak. Kayak gitu. Salah satu faktornya ya yang saya tahu waktu itu. Jadi distributor supermarket juga agak khawatir ya. Agak khawatir. Jadi salah satu solusinya dibekukan. Dan itu nggak banyak yang
ngebekuin susu itu. Betul. Nggak banyak. Jadi beratlah waktu itu dari 2015 buka kafe dengan segala keterbatasan. Tapi yang disyukuri masih bisa berhati nyaman dan memaksimalkan apa yang ada. Iya. Tapi aku masih penasaran soal daerah ini ya, daerah Sulawesi ini ya. Oke, kita dari Makassar kemarin ke Buni. Buni kita tahu, kayak tadi Asis juga cerita keterbatasan bahan, susu susah. Kalau kota-kota sekitar, kayak Palopo deh, kita kan mau ke Palopo nih besok nih, itu apakah juga susah untuk cari bahan-bahan gitu? Ini dari dua teman yang Palopo yang fokusnya latte juga, mereka bilang situasinya sama sih. Fresh milk di sana juga agak susah nyetoknya. Fresh milk ya yang susah ya. Kalau UHT banyak dong. UHT banyak. UHT banyak. Fresh milk yang memang susah. Ini kalau ada sponsor nih, siapa tahu kan ya. Di sini tuh susah. Iya, jadi kalau produsen susu harusnya mulai lebih memperhatikan ini ya daerah ya. Jadi gimana nih distribusinya, chain-nya supaya kalau memang lifetime-nya pendek, gimana supaya untuk mempercepat pengirimannya itu. Karena Makassar aja nggak pernah ada kesulitan soal susu gitu loh. Tapi begitu untuk menjangkau ke daerah sekelilingnya ini kenapa kok jadi susah gitu loh. Dan padahal market kopi di sini tuh besar. Besar sekali. Ya kayak kemarin kita selama perjalanan ini ya memang agak susah jalannya, tapi bukan yang ekstrim lah. Masih sangat truk apa masih bisa lewat semua. Kenapa itu loh. Jadi minta tolong buat para produsen susu yang nonton ya. Make Life Indomilk, sebutin aja semuanya. Diamond, dibantu daerah-daerah di Makassar ya di Sulawesi ini supaya ya atlet-atlet ini bisa latihan ya. Betul, gitu. Sama tambahan bikin event latihan Mas. Lumayan kan. Buat hadiah buat barista. Iya. Nah, terus kita ngobrol tentang kamu nih, Sis. Ya. Kan tadi dengar ceritamu itu kayaknya susah banget ya, budget untuk beli susu aja harus ngirit. Betul. Tapi hari ini aku kesini tuh kafenya ini gede banget, rame banget. Punya tempat latihan, ada mesin espresso sendiri di bawah buat jualan, ada mesin espresso. Kok bisa tiba-tiba booming? Itu gimana? Ini tahun ke-9 Mas. 8 tahun ke belakang struggle. Ini tahun ke-9. Jadi kamu buka kedai pertama itu kapan dan namanya katanya rakyat-rakyat itu? Iya betul. Jadi mungkin saya mulai dari awal ya. 2015 waktu masih kuliah maunya jadi chef. Cuma karena ada kafe bikin latte art, lagi lelah kan singgah nongkrong. Loh ini menarik nih. Bikin tulip sesuatu yang ini sulit. Akhirnya cita-cita jadi chef itu batal beralih ke kopi. Waktu itu ada kursus di Makassar di Double Shot di Koheri, guru pertama saya. Siapa? Koheri namanya. Heri siapa? Lagi Koheri Double Shot di Jalan Bali Makassar. Oh, Double Shot Makassar. Ya, kayaknya saya pernah dengar. Oke, terus? Legenda kopi Makassar. Nah, belajarlah kursus di sana. Abis itu udah ambil kelas basic. Bingung kan mau kerja di mana. Akhirnya saya minta ke Koheri buat kasih tempat kerja di tempatnya dia. Ya udah selama 3 bulan sambil kerja di sana baliklah ke Bone. Sisa gajian 3 bulan itu dipakai buat kafe, bangun bisnis yang prematur. Karena belum waktunya kan harusnya pakai modal seadanya. Waktu itu aja sewa tempat nyicil, dibantu sama sepupu saya yang ya hari ini alhamdulillah sudah buka kafe sendiri juga di Kelaka. Dan itu pasti manual, kedai kopi manual. Betul. Awalnya itu pakai Rockpresso. Habis itu karena sering rusak diganti ke mocha pot. Ya sebenarnya bukan basic espresso kan ya. Dan juga bukan solusi juga. Bukan solusi juga. Ya karena itu tadi keterbatasan jadi kita cari alternatif gimana caranya bisa jalan. Waktu itu di 2015 karena kan udah betul-betul tertarik latte art. Waktu itu bikin tulip, customer lihat bukan masih kalau di sini kan ya. Bisa tulis nama enggak di cappuccino-nya itu? Oh, bisa. Oh, gambarnya udah jadi, tulip, rosetta, minta tulis nama kan, mana panjang, selamat ulang tahun, kalau itu sih kepanjangan. Ada yang lulus kuliah dengan gelar-gelarnya minta ditulisin. Ya, karena sahabat.
Karena ya semangat, nggak ada pilihan ya. Ini cara kita buat perkenalkan kopi waktu itu di zaman warkop kan. Ya udah diterima, langsung viral waktu itu. Oh, iya. Jadi gara-gara cuma bisa nulis nama doang nih. Nulis nama doang. Saya dari 2008 nulis nama nggak viral-viral. Ada yang minta saya udah fotoin masuk Facebook tetap nggak viral. Di sini viral. Jadi tanya ke temannya, ada kafe bisa tulis nama. Jadi brandingannya waktu itu kafe bisa tulis nama. Ya udah, kayaknya aku buka kafe pertama salah kota. Aduh. Iya kayaknya. Terus. Nah, karena bisa tulis nama kan. Akhirnya bisa buka cabang waktu itu kurang dari setahun. Buka cabang tapi masih manual. Manual bisa buka cabang. Masih manual ya. Jalannya waktu, akhirnya kafenya rame seperti sekarang kayak gitu. Akhirnya bisa beli mesin dan segala macam. Jadi tidak instan sampai di tahun ke-9 ini. Banyakkan pain-nya, banyakkan struggle-nya sih ke belakang kalau dilihat. Jadi mulai pindah ke tempat ini pada waktu kapan nih? 2016 itu sekitar 6 bulan setelah buka kafe yang pertama. Jadi kafe yang pertama itu karena tempatnya kecil cuma 6 meja, mampunya sewa itu karena customer banyak komplain kan, datang tapi nggak ada meja, harus nunggu di depan, nunggu kosong. Akhirnya buka cabang yang kedua yang sekarang jadi headquarter. Jadi dulu tuh namanya Kedai Rakyat Indonesia. Ya. Dulu Kedai Rakyat Indonesia kenapa? Karena waktu saya di kafe kerja, manggil teman-teman saya itu kayak mereka, wah kayaknya terlalu mahal, terlalu eksklusif, nggak cocok sama mahasiswa. Jadi di pikiran saya mau buka kafe yang ngejangkau kalangan siapapun. Iya. Kayak itu makanya namanya Kedai Rakyat Indonesia buat rakyat. Kayak gitu. Terus diganti. Jalannya waktu, jadi sebenarnya Kedai Rakyat Indonesia itu masih tidak diganti. Jadi badan usahanya sekarang, jadi perusahaan. Jadi nama PT. PT-nya betul. Nah, pakailah kita nama Atima. Atima itu spesies kupu-kupu yang endemiknya itu di Sulawesi Selatan. Oh, itu ceritanya. Betul. Jadi supaya nama perusahaannya sama mereknya beda, kita pakai nama kafenya sekali itu Atima. Oh, jadi ini waktu 2016 udah pindah ke sini. Betul. Tapi masih manualan di sini. Masih manualan. Turning point-nya waktu itu ada di sekitar tahun 2019. Baru mau rame, COVID. Jadi berjuang dari nol lagi kan. Berjuang dari nol. Barulah beberapa tahun terakhir ketika keadaan sudah membaik, barulah kita coba growth lagi kayak gitu. Nah, Atima ini kita baru pakai sekitar 1-2 tahun terakhir. Oh, baru 1-2 tahun terakhir ya. Iya. Jadi kenapa kita pakai Atima? Karena terinspirasi dari perjalanan Kedai Rakyat Indonesia ini. Metamorfosis. Oh, dari kepompong, kupu-kupu. Nah, ingat nggak waktu ILAK 2019 gua nggak terbiasa kata gua sih. Saya bikin nggak apa-apa kalau biasa gua aja. Enggak enak sama teman-teman. Terlalu metropolitan lagi. Jadi saya bikin pattern metamorfosis. Iya. Waktu di Makassar. Iya. Jadi dalam satu pattern itu dari telur ulat. Kayaknya aku inget deh itu. Itu kan aku hejat kamu kan waktu itu. Waktu itu. Iya. Metamorfosis itu aku inget itu. Karena dari situ juga sama Atima itu endemik yang adanya Sulawesi Selatan. Karena ternyata orang luar itu hewan yang mungkin identik Sulawesi Selatan yang masuk di benak mereka itu kupu-kupu. Jadinya tapi kayaknya kamu nggak ngejelasin soal hewan rentan dari Sulawesi Selatan itu loh. Iya. Kamu nggak jelasin itu kan? Nggak. Nah, itu harusnya kalau dimasukin bisa jadi gimmick juga kenapa kamu bawa pattern itu. Itu ceritanya akan jadi lebih menarik nih. Wah, dia bawa spesies hewan dari Sulawesi, daerahnya, dari Sulawesi sendiri. Kan juga ilmu tambahan buat para juri kan waktu itu. Wah, iya. Jadi kayak gitu ceritanya. Jadi ada beberapa teori dari kupu-kupu ini seperti butterfly effect, teori chaos kayak gitu. Itu yang kita jadikan motivasi. Visi kami ingin lihat rakyat Indonesia lebih menghargai kopi. Wih, mantap. Ya itu bedanya ya. Mungkin tiap orang jalannya beda-beda. Kalau kamu kan dari 2015 mulai susah, mulai makin rame, kena COVID, tapi masih bisa survive. Sekarang kafenya lebih rame, mesin roasting ada 2, satu 5 kilo, satu sekilo, ya kan. Terus di sini buat latihan aja mesinnya LM. Di sini ada IK 43 tapi
bukan IKEA 43, IKEA yang mana Yang itu? terbaru, Mas. Yang paling baru ya? Ya. Itu nggak dipakai di kafe, cuma digeletakin di ruang Waduh. sini. Wah, gokil Enggak. nih, ya kan. Beda dengan Sidewalk Coffee buka dari 2008, 2020 tutup. Waduh. Ya ada cerita masing-masing. Iya, lah iya, ya. iya, beda. Tapi kalau mungkin Sidewalk nggak tutup, kita nggak bikin podcast, kita nggak ketemu. Ya, Ya. betul. Wah, gila. Jadi sekarang Mhm. tadi waktu di jalan kan kamu sempat cerita, Ya. katanya di sini satu hari 15 kilo. Waduh. Itu beneran nggak sih? Iya. Itu untuk blend aja atau sama single origin semuanya total? Jadi kita cuman pakai full arabica, kita nggak pakai robusta kalau di sini ya. Rata-rata sehari ini sesuai data ya, ya kisaran yang Mas sebutkan di hari normal. Asik. Di hari raya kita pernah data itu 32 kilo kopi sehari. Dan gini loh, sis, kamu kan bukan resto yang jual makanan yang orang banyak keluarga, family datang. Berarti orang kesini tuh ngopi tok kabeh. Betul Mas, karena persona yang kita tebalkan itu kopi tok. Kita nggak ada makanan berat, nggak ada snack, non kopi hanya untuk ya mungkin anak kecil atau orang yang sudah bosan kopi. Jadi 91,7% pelanggan kami itu kopi, makanya mungkin datanya bisa segitu. Waduh, gila ya. Berarti misi kamu untuk supaya orang lebih menghargai kopi, orang makin Ya. sering minum kopi, ya setidaknya di Bone ini Betul. udah jalan ya. Udah jalan kayak kopi-kopi lokal. Jadi divisi kita itu kita fokus prioritinya kopi lokal dulu. Kopi lokal dulu. Gimana caranya rakyat Indonesia lebih menghargai kopi khususnya lokal. Jadi Oke, kayak kopi kita lokal ini yang kamu maksud kopi lokal adalah kopi Toraja, kopi ini dari Sulawesi aja atau lokal Bone? se-Indonesia. Kayak Oh, gitu. kopi Jadi Indonesia. pun nanti kalau rezeki ya, kalau misalnya Tima buka di mana, ya tetap itu yang jadi prioritas kopi lokal kayak gitu. Jadi kita pakai beberapa kopi lokal kayak kopi lokal Bone, kopi Bontocani, kopi Toraja, ada dari Enrekan, dari Kahaya Bulukumba, ada dari Malino. Jadi beberapa Tapi daerah masih Sulawesi semua. masih Sulawesi. Kamu nggak ngambil yang kopi dari luar Sulawesi? Kami bahkan kadang-kadang sediain kopi dari Thailand Oh, langsung dari luar. untuk bikin variasi sama buat experience ke pelanggan. Iya, Bahwa kopi luar itu enaknya gini loh, kopi lokal nggak kalah enak. Jadi mereka tahu, oh kita ternyata selama ini memang lebih cocok lidahnya ke kopi lokal kayak gitu. Jadi pakai beberapa kopi. Ya, ini jadi menarik. Jadi kayak kemarin kan aku habis dari Papua, itu aku ngobrol sama beberapa orang di sana. Di Papua itu industri kopinya itu baru naik sih. Baru naik itu dari sekitar tahun 2019 itu industri kedai kopinya baru mulai naik. Mulai banyak orang-orang di Jayapura sana minum kopi dan kedai-kedai kopi di sana itu komitmen mereka cuma hanya mau jualan kopi Papua. Oh, iya. Gitu. Jadi mereka nggak mau jualan kopi kecuali ada sih 1-2 kedai yang ngambil dari roster-roster luar Papua dari Smith atau dari mana dari luar itu. Tapi 90% yang lain semuanya komit kita mau jualan kopi Papua. Gitu. Dan mereka kalau mau ngerosting kopi luar aja sekalian gitu. Kalau menurut saya sih dari segi bisnisnya ini jadi opportunity karena persona kopi yang kurang tebal susah masuk ke benak market akhirnya tidak dikenal. Dari sekian banyaknya kopi nih di Bone aja itu mungkin ada sekitar 400-an. Jadi kita bikin persona yang lebih tebal yang lebih gampang market kita itu kenali. Kayak ingat Atima ingat apa sih? Kayak gitu. Makanya kita persempit nih personanya. Jadi kita cuman fokus di satu hal yang memang jadi prioritas kami. Kayak Tapi kalau Robusta kenapa nggak main, sis? Kita ngikut ke marketnya sih. Lebih ngikut ke marketnya. Karena market sini Arabica semua. Actually di Makassar, karena kan dulu jadi kota warkop nih di Sulawesi banyak warkop, mereka sukanya Robusta. Tapi market kita kan nggak di situ. Orang yang baru minum kopi, yang mungkin FOMO ikut-ikutan gitu. Kopi. Jadi kamu create market buat orang-orang itu. Betul. Jadi bukan ngikuti yang udah ada. Betul. Kalau yang udah ada memang sebelumnya udah ngopi tapi Robusta. Nah,
Makanya koneksinya, struggle-nya karena itu idealis. Awalnya di idealis. Maunya market sendiri nih, kopi ala Italia, dan kalian harus ikuti tren ini. Padahal ada market kan, warkop, tapi nggak sesuai passion. Kamu create market untuk Arabica itu ya? Iya. Makanya struggle-nya lumayan panjang. Sampai akhirnya hari ini saya rasa dua-duanya perlu, realistis dan idealis. Iya. Dan ya itu kurang lebih sama dengan yang aku lakuin tahun 2008. Aku buka coffee shop pertama kali, Setwa Coffee. Ya itu satu-satunya coffee shop di Kediri itu yang jualan Arabica doang, itu cuma tempatku. Dan ya mungkin kamu juga ngalami awal-awal. Kopi kok asem, kopi kok apa gitu. Mesti harus cerita dulu, ngasih tahu, oh ini kalau dari daerah ini begini. Betul, ada banyak cerita lucunya sih. Mungkin kita sama-sama mengalami di masa itu kan. Kopi belum dikenal banyak orang. Nah, gue ada cerita lucu nih. Jadi gara-gara buku No Cincong. Kenapa tuh? Dulu ada pelanggan, dia bawa buku No Cincong. Gak tahu sih, kayaknya bukan orang Bone deh, orang dari luar. Bawa buku No Cincong. Bawa buku. Kayak apa, ditampakin gitu kan No Cincong. Bawa diliatin ya. Ke kafe, diliatin. Dia pesan Vietnam Drip. Vietnam Drip pakai susu kental manis kan? Iya. Bilang, ini peminum kopi apa ngetes kopi nih? Iya. Dan betulan nih terjadi. Dia banyak request. Kopinya kopi apa? Roastingnya gimana? Diambil sebiji, digigit. Biasanya gitu kan? Digigit. Waduh, bilang gara-gara buku No Cincong nih. Dia minta kopinya 12 gram ya. Blendernya, blender apa tuh? Digituin. Serius nih, ini cerita beneran yang gue alami. Terus? Dia minta kopinya 12 gram, bahkan masih ingat nih, sakit-sakitnya nih Mas ya. Kopinya 12 gram, waktu itu karena pakai kettle yang dipanasin kan, terus kasih termometer, suhunya berapa di situ? Kasih 92 ya. Request dia Pokoknya resepnya itu rahasia dagangnya dari si customer yang tadi. Oke, terus. Nah, jadilah minumannya, singkat cerita. Diminum, agak dilepehin, terus dia lari, bukan lari sih, kayak jalan cepat ke depan. Gue lihat di depan dimuntahin, terus balik lagi. Dia balik, bungkus. Bungkus, pulang dengan buku No Cincongnya. Jadi waktu itu saya sempat bilang dalam hati, ini buku No Cincong, saya kebagian cincongnya nih. Jis, itu ya. Aku yakin dia belum dibaca buku. Belum. Kayaknya cuma buat dipoto, teks Mas Willy, buat keren-keren. Itu belum kalau dia baca di dalam itu ada artikel tentang pendekar. Harusnya dia berasa ini kok kayak gua nih kelakuannya. Itu kita tulis ciri-ciri pendekar apa aja itu kita tulis. Dan dia termasuk tuh ciri-cirinya. Dulu ada banyak pendekar, itu pengalaman yang tidak bisa saya lupa, dan ini jarang saya cerita nih ke teman-teman. Kok sampai dilepas di depan gitu? Ya kayak dicoba nggak ditelan, terus jalan cepat ke depan di teras kafe, dimuntahin, balik lagi makanya bungkus. Resep semua dari dia kan, cuma ikuti, malah diakom nggak suka gitu. Padahal itu cuma minum Vietnam Drip ya. Vietnam Drip, mana manis kan. Aku pengen berkata kasar. Jangan. Sekarang kan udah nggak ada pendekar. Malah sekarang nggak ada pendekar, kayak berasa sepi nih industri kan. Iya. Tapi kamu ngerasa itu bukan orang sini ya kayaknya ya, bukan orang Buru. Dari logatnya sih kayaknya bukan. Oh, oke. Apalagi dulu kan banyak artikel-artikel orang bisa jadi barista dadakan. Iya. Abis itu dites ilmunya ke kafe, sesuai nggak nih? Betul. Itu biasanya orang yang masih baru belajar. Betul. Karena baru belajar, dia kan ngerasa kan dulunya dia kan nggak ngerti. Iya. Terus dia ngerti sedikit nih. Oh ternyata kopi itu gini. Oh gue cek nih, ntar coffee shop ini bener nggak? Nah, karena dia udah ngerasa diajarin sama orang yang menurut dia yang ngajarin dia jago nih. Wah, jadi ya itulah sindrom itu wajar sih sebenarnya. Jadi dia ke coffee shop, dia pengen lihat bikinnya gimana nih, ini gimana, nah kayak gitu. Belum lagi komunitas barista baru yang mendekaring coffee shop kan. Dulu kan serame itu industri kopi kita. Tapi saya nggak termasuk ya. Katanya kamu member juga deh waktu itu. Gak apa-apa. Kita
ngomongin Mail, ngomongin barista Hut kita udah biasa banget. Aku sama Mail temen deket soalnya. Ya, aku netral, ada komunitas juga soalnya kan di Bone. Oh, di Bone ada komunitas kopi? Ada, dulu namanya Bone Menyeduh sama teman-teman barista di Bone. Waktu itu jumlahnya ada sekitar 10-an lebih orang. Jadi kita sama-sama belajar kopi. Jadi kita join sama setiap komunitas karena nggak ada tempat buat belajar kopi. Iya. Nggak ada tempat kursus. Waktu di Makassar mungkin masih jarang. Menarik ya. Ya. Jadi lebih guyup lah ya, kalau ada komunitas gitu seneng loh sebenarnya ngumpul-ngumpul gitu. Intinya yang penting positif. Ya, energinya dari komunitas itu. Jadi ya, saya rasa semua komunitas bagus di industri kopi. Sekalipun misalnya ada konflik ya inilah warnanya industri kopi. Ada pendekar, kita caci maki pendekar, giliran dia tidak ada, kita kangen. Setia. Kok nggak ada yang pendekarin sih? Jadi warna nggak industri berani kopi apa? Karena menurut saya komunitas kopi itu sudah seantik klub Vespa gitu kan. Dimanapun kita kalau ketemu sesama pelaku industri kopi selalu terhubung. Itu luar biasa. Itu intinya kalau mereka bisa menjalankan perannya mereka sebagai komunitas itu sangat ngebantu loh. Iya. Membantu kalau ada acara, ada IO dari luar, event kan mereka bisa hubungin komunitas tersebut, hubungin juri-juri yang lain apa kayak gitu, fungsinya banyak sebenarnya. Kalau sesuai standar kopi yang berlaku. Iya. Intinya harus ada perannya yang positif lah. Nah, terus kafe udah jalan nih, udah rame nih. Berarti masalah finansial udah bukan masalah lagi dong. Waduh. Berarti next ke depan ini gimana nih? Kamu cuman terhenti sampai di nasional tahun 2019. Peringkat berapa itu nasional? 2019 cuma sampai babak pertama peringkat 1 waktu itu. Itu kalau nggak salah cuman penyisian terus habis itu langsung final ya? Iya, kalau nggak salah waktu itu. Nggak ada semifinal kan itu? Iya, lupa-lupa ingat. Intinya di penyisian udah langsung gugur tuh di situ. Iya. Ya kan? Masa cuman mau berhenti sampai situ sis? After COVID belum bisa turning point nih sampai sekarang. Ini kalau komen rame banyak yang minta join. Jangan harap kalau komen pasti dikit di channel. Di YouTube orang-orang itu malu-malu komen. Ini kalau komennya banyak, ILAK 2025 klik order. Nggak boleh. Karena orang-orang kalau komen itu ya, kalau masalah lagi ada yang rusuh baru pada komen semua. Tapi kalau yang positif-positif gini jarang yang komen. Paling cuma menyala gitu doang. Enggak lah, Indonesia kan Indonesia emas. Beda. Ya, jadi gimana nih? Target ke depan lagi apa nih? Mau sekali lagi rasakan suasana kompetisi di Indonesia Latte Art Championship. Habis itu mau join regenerasi di juri-juri latte art ke depan. Kompetisi gitu ngerasa nagih gak sih sebenarnya? Nagih sekali sih. Nagih kan? Iya. Aku dulu itu ikut 2011 ya, 2013 gatal banget pengen ikut lagi. Iya. Selalu ada yang evaluasi dan mayoritas kan kita dapat ilmunya itu dari kompetisi kan ya. Iya. Jadi banyak ilmu yang tidak didapat dari sekedar pengalaman di bar. Betul. Di kompetisi kayak kompetisi gimana sih cara pegang cup yang benar kayak sedetail itu, attention to the details itu yang kita pelajari di kompetisi. Jadi menyenangkannya di kompetisi itu. Jadi prinsip saya kompetisi itu salah satu tools belajar. Ya, selalu update kan ikut kompetisi. Jadi sampai sekarang itu masih update sih sebenarnya. Ada rules yang baru download. Iya, harus belajar lagi ya. Sampai sekarang sebenarnya masih latihan 3 kali seminggu rutin dan minimal 1 dos susu sekali latihan. Iya. Jadi sebenarnya ya persiapan itu kalau dapat turning point-nya mau ikut sekali lagi habis itu join regenerasi buat juri-juri baru. Tapi ini masih dipakai buat latihan terus ya? Ya, betul. Jadi waktu itu saya ngikutin mejanya kan, ngukur kalau udah bubar eventnya, ambil meteran, ngukur, ngikutin, habis itu bikin set latihan. Nggak usah ngukurin mejanya sih, di rules and regulation disebutin semua, meja ukurannya ada semua. Di rulesnya kan ada, cuman dulu kan takutnya beda, jadi diukur-ukur lagi. Nggak beda, yang kita pakai di kompetisi itu dari rules and regulation semua. Jadi itulah keterbatasannya, tapi ya kita yang disyukuri bisa berhati nyaman karena prosesnya semenyenangkan itu ternyata. Iya loh, ini aku begitu masuk ini udah settingan begini ya. Ini udah
Udah kelihatan nih, kamu ini orangnya memang suka di stage competition ini, kamu suka nih. Passion dan ini pekerjaan yang menyenangkan sih. Kayak menurut saya latte art itu semahan estetik kopi yang sudah indah sedemikian adanya. Jadi bukan hanya sampai di bonus, tapi persembahan estetik yang tadi. Kayak kalau mungkin di mocktail garnish lah ya. Jadi kalau latte art itu mungkin portal pertama orang bisa FOMO dengan kopi hari ini. First impression in coffee shop. Jadi itu yang saya pertahankan di latte art karena banyak orang terhubung di kopi yang awalnya dari latte art. Setuju. Padahal saya dulu itu termasuk golongan orang-orang yang suka nyinyirin latte art. Wah, karena apa? Karena saya nggak bisa. Jadi kita itu yang penting fokus di rasa. Latte art itu bonus, latte art nomor 2. Tapi nggak bisa, lama-kelamaan berkembangnya zaman, latte art itu wajib loh sis. Betul. Iya kan? Sekarang barista aku kalau mau di Kediri ya, lu latihan dulu. Kalau belum bisa bikin latte art, jangan serving. Harus latihan. Kalau udah bisa bikin latte art rapi, at least minimal tulip atau hati, baru kamu boleh serving. Kalau enggak, jangan dulu. Faktanya hari ini kalau dapat cappuccino polos coklat doang gitu, komplain nggak? Komplain sih nggak, cuman gini doang. Gitu loh, ya kan. Komplain secara langsung nggak, tapi kayak ya masa sih zaman sekarang loh gitu loh. Tapi kalau dapat latte art bagus, clean, perfect gitu, pasti difoto dan pasti share foto, happiness. happy. Jadi latte art menarik. Itu yang bikin saya. Cuman ya itu tadi sih, balik lagi. Latte art bagus, clean, perfect semua diminum rasanya kalau nggak enak kita juga kesal juga nih, ya kan. Itu diminum, ini kenapa begini? Padahal latte art udah bagus-bagus. Nah, baiknya di kompetisi kita pelajari itu bahwa latte art yang baik itu tidak mengurangi rasa kopi yang sudah enak apa adanya. Betul. Karena technical juga dilihat semua, ya kan. Ekstraksinya juga dilihat semua dan dinilai semua itu. Betul. Gila. Jadi kompetisi banyak mengajarkan hal-hal yang details di dalam ilmu-ilmu kopi kayak gitu. Berarti hari ini di Bonek kamu latte artist nomor 1 nih. Wah, enggak juga sih, saya nggak pernah merasa kayak gitu. Itu pun saya pakai nama barista rakyat, mungkin lebih dikenalnya itu ya kalau di Instagram, karena dari persona cafe yang tadi. Jadi memang secara profil ya lebih suka yang low profile. Oke, tapi balik lagi, siapa latte artist yang lebih jago daripada kamu di Bone ini? Banyak, sebut salah satu nih. Yang benar. Tapi ini fakta, dulu kan passionate sekali dengan latte art. Dulu sampai di follow semua juara-juara dunia latte art. Dari Barista Van, Manuela Pensore, Charmaine, Karena waktu mereka belum terkenal, gue udah kamu udah kontak-kontakan sama mereka, udah ngobrol ya. Malah ini fakta, waktu pertama kali chat sama Manuela yang juara World Latte Art 2019, dia malah merasa terhormat gara-gara saya chat duluan gitu. Saya merasa terhormat karena bisa sharing dengan Anda. Giliran dia juara dunia loh. Yang gua follow nih, pasti di-sharing nih. Waduh, kayaknya kayak gitu. Bisa dicek Instagram. Iya, menarik ya. So, jadi next adalah 2025 ada planning untuk join lagi ya kompetisi ya. Tergantung dari turning point-nya tadi. Kalau dapat energi, ada support. Support lah, pasti banyak lah. Didukung sama teman-teman sembunyi ini loh, se-Sulawesi. Terus setelah itu juga nanti ada rencana untuk ke juri juga ya. Ya memang harus regenerasi sih. Finalnya sih ke sana. Mau ikut regenerasi juga. Pokoknya gimana caranya selalu jadi bagian kontribusi di industri kopi di Indonesia. Dan ini kan kamu juga udah memanfaatkan ini, kamu punya space, punya tempat seperti ini, dan teman-teman juga bisa latihan di sini juga kan. Gitu. Asal kalau latihan di sini bawa susu sendiri ya. Iya. Jadi kita ini buka buat umum, ada yang beberapa kita coaching juga. Jadi siapapun yang mau belajar bareng kita malah happy jadinya. Oke, menarik nih. Nggak sia-sia nih. Jadi saya pertama kali ke Bone ini, saya ke Makassar mungkin udah beberapa kali ya. Iya, betul. Tapi ngelewatin Kabupaten Makassar aja kayaknya kesasar saya. Baru kali ini saya keluar sampai ada kesempatan dengan Taufin Masterclass ini saya bisa ke Bone, Palopo, Parepare, daerah-daerah yang memang mungkin saya nggak pernah punya pikiran saya bisa datang. Dan ketika saya berangkat kemarin di jalan saya ngeliat
Ini perjalanan segini jauh ya. Oh, ngomong sama anak-anak sama Vicky juga nih. Gue pokoknya harus dapat podcast di sana. Siapa aja deh. Kalau Aziz nggak ada, ntar gue cari deh siapa. Paling nggak di tiap kota ini nggak ada perwakilan yang bisa diangkat itu namanya itu untuk membawa nama daerahnya itu. Ya, itu yang Mas Willy rasakan selama perjalanan di sini itu bagian dari perjuangan saya selama ini kompetisi. Jadi banyak yang ngira saya itu dari Makassar. Padahal masih 4 jam, 5 jam dari Makassar. Gokil, jauh banget ya, guys. Salah satu tujuan saya sebenarnya untuk minimal menginspirasi bahwa geografis itu bukan keterbatasan. Di bagian timur manapun, ya peluangnya sama. Wah, ini betul. Jadi jangan selalu menyalahkan, wah gue kan jauh, di sini susah, di sini ya buktinya Aziz membuktikan bisa. Kalau fokus ke masalahnya, nggak bakalan dapat solusinya. Coba fokus ke solusinya, kayak tadi apa yang bisa dimaksimalkan, apa yang bisa jadi alternatif, selama bisa berhati nyaman ya udah eksekusi, nggak ada halangan. Mantap, luar biasa. Thank you Mas Aziz ya, udah meluangkan waktunya. Ada lagi nggak yang mau disampaikan atau mau di ini langsung lanjut ke part 2. Nggak ada, aku nggak mau bikin part 2. Nggak ada ya? Part 2 itu sepi biasanya. Oh gitu ya? Sepi part 2. Udah ya, pertama nih part 2. Nanti kalau mama kamu ngapain lagi, bikin konflik sama siapa, boleh deh lagi. Nah, jadi sekarang kita lagi fokus bagaimana caranya ngopi lebih efisien yang kita saat ini beralih ke produk yang kayak gini nih. Oh, yang kemasan gini ya. Gimana caranya orang ngopi bisa lebih simple, ready to drink. Ya. Jadi kita selalu berusaha kasih experience buat pelanggan dan bagaimana caranya ngopi itu semakin dinamis kan, nggak ribet kayak itu. Simple. Jadi kita ini. Tapi ini cold brew atau espresso base? Ini dari Manual Brewing. Oh, dari Manual Brew. Dari Brew. es Japanese. Oke. Iya. Ini no sugar ya? No sugar, betul. Kalau no sugar boleh tak coba? Silakan ya? Mas. Terus juga kamu kan sekarang ngerosting, bukan sekarang, udah lama ngerosting udah ya. Lama, betul. Jadi sekarang roasternya namanya Atima ini. Ini kalau teman-teman dari luar Boni kalau mau order kemana nih? Tokped? Atau di IG? Jadi Atima itu kita ada 4 Mas. Atima Coffee Lab yang lab ini, Atima Coffee Shop yang cafe yang ada di depan, terus Atima Roastery yang roasterinya tadi, sama Atima processing. Oh, kamu juga processing juga? Processing juga. Ada pembinaan buat petani-petani lokal juga. Jadi ada 4. Nah, salah satunya Atima Roastery yang salah satu fokus produknya kopi-kopi lokal ini. Oh. Ya, jadi saat ini kita coba memperbaiki struktural manajemen tim. Jadi Atima itu bukan one man behind, tapi karena ada tim-tim saya yang hebat yang selalu support sejauh ini. Jadi kalau mau beli kopinya ini kemana nih, Chris? Ya, kita ada bisa klik atima.com. Ya. Oh, di .com. Ya, ada websitenya, profilnya tentang Atima, historinya, sampai bisa klik order sih di website itu. Oke, jadi beli hanya melalui website itu kalau dari luar? Iya, betul. Kita ada link Tokopedia juga sih, jadi bisa langsung diarahkan juga. Oh, jadi ada linknya Tokped ya, nanti saya cantumin linknya juga, sama website-nya juga saya tulis di description nanti. Ya, tapi yang unik, Atima ini mulai dari Kedrak Indonesia kita nggak main sosial media, jadi kalau cari sosial medianya cuma ada satu postingan, 0 mengikuti karena kita nggak main sosial media, nggak main marketing lewat media kayak gitu. Oke. Ya. Istilah kami itu lebih ke understated, jadi selalu sederhana. Seperti yang Mas Willy lihat, konsep Atima itu gersang, standar, nggak ada yang spot. Nggak gersang lah. Ya, nggak ada yang ditonjolin kayak gitu. Persona kita, fokus kita cuman kopi dan gimana caranya. Ya, karena orang di belakangnya udah menonjol gitu aja. Bukan sendiri, ada tim yang hebat di belakangnya. Oke, jadi kalau minimal kalau malas nyari, nanti bisa klik IG-nya Mas Aziz, nanti tak tulis di description. Ya, itu aja. Langsung kontak sendiri, nanya sendiri. Boleh. Oke, Cis, thank you banget ya. Udah meluangkan waktunya dan juga udah ngebantu kita buat ikut kelas masterclass juga. Jadi pesertanya juga makin ramai di Boni ini. Thank you banget. Oke, mudah-mudahan apa yang kita
obrolin hari ini bisa menginspirasi dan bisa bermanfaat buat teman-teman. Ya, dan terima kasih Mas Willy sudah memakai songkok yang jadi ciri khas Dong, saya iya ketika dong. kompetisi songkok atau bone. Special edition. Ya, yang mungkin orang ingatnya itu ya. Kalau saya ikut kompetisi pakai itu. Selamat datang lagi kembali di Bone. Terima kasih, Selamat Mas. bersenang-senang. Terima kasih sudah menginspirasi menjadi tontonan barista-barista. Ya. Dan ini podcast yang sangat-sangat mengedukasi. Jadi ini juga podcast yang selalu saya dengarkan setiap hari. Jadi Wah, thank you. saya hobinya olahraga sepedaan, road bike. Jadi sambil dengar podcast. Nah, episode ini yang pertama kali podcast yang saya dengarkan suara sendiri. Selamat mendengarkan suara sendiri ya, Mas ya. Iya. Oke, thank you. Kita closing ya. Ya. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton pada episode kali ini dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dan salam no cincong. Luar biasa Mas. Aduh, thank you.